Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali sekalipun di dunia maya. Bisa bertatap muka atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan juga usia dan kesempatan. Sebelumnya Pak Jaka ucapkan dulu buat ayah bundanya salam 3 jari dari Pak Jaka buat ayah bunda kalian, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Teman-temanku sekalian, di kesempatan pagi ini kita sama-sama membuka kembali pelajaran yang kebetulan di semester 2 ini kita akan mengupas berkaitan dengan bab 5, yaitu berkaitan dengan doa dan dzikir sesudah sholat. Baik, yang pertama kita akan kupas dulu apa itu pengertian daripada doa dan dzikir. Doa artinya permintaan atau permohonan kita kepada Allah. Sedangkan dzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. Teman-temanku sekalian, bagaimana dengan tujuan daripada doa dan dzikir itu sendiri? Tujuan disyariatkannya doa dan dzikir adalah untuk meraih kebaikan dan menolak keburukan. Kita dianjurkan serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir setelah sholat dan berdoa setelah sholat. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60, yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Teman-temanku sekalian, dalam ayat yang lain Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang senantiasa mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Teman-temanku sekalian, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yaqullahu ta'ala ana ma'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatah. Artinya Allah berfirman, aku selalu bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Ini yang pertama pengertian daripada doa dan dzikir setelah sholat. Yang kedua, syarat diterimanya doa. Bagaimana syarat diterimanya doa? Yang pertama yaitu ikhlas. Memohon kepada Allah dengan keikhlasan. Yang kedua, sabar dan tidak tergesa-gesa. Ketika berdoa kepada Allah, teman-teman, tidak perlu tergesa-gesa dan tetap bersabar. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga yaitu bertobat dari segala dosa dan kehilafan. Ini syarat diterimanya doa yang ketiga. Yang keempat, tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Ini sudah jelas. Kenapa demikian? Karena konsumsi atau makanan yang haram yang masuk ke perut kita ini akan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang telah jauh melakukan perjalanannya. Ya, dia berambut kusut, terkena debu, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkatkan tangannya ke atas.
Dan dia berharap doanya dikabulkan oleh Allah. Namun kata Rasulullah tidak. Ketika itu Rasul bertanya, bagaimana mungkin doa kamu akan diijabah sementara yang kamu makan adalah dari yang haram. Ini yang keempat, berkaitan dengan syarat diterimanya doa. Tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Lalu apalagi yang kelima, berprasangka yang baik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan akan diterimanya doa kita. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima doa orang-orang yang hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Baik teman-teman, yang keenam berikutnya, menghadirkan hati ketika berdoa dan mengetahui apa yang kita pinta. Jadi artinya ketika berdoa teman-teman memohon kepada Allah, hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin akan dikabulkannya doa kita. Ini yang kedua, syarat diterimanya doa. Yang ketiga, adab berzikir dan doa. Apa saja sih Pak Jaka yang berkaitan dengan adab zikir dan doa? Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca pujian atau sanjungan kepada Allah. Yang ketiga, dengan suara yang lemah lembut dan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan bahasa yang dimengerti oleh kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yakin akan diijabahnya doa kita. Keenam, mulai mendoakan diri sendiri, lalu keluarga kita, kaum muslimin, muslimat, kerabat dekat dan kerabat jauh. Inilah adab berzikir dan berdoa. Teman-temanku sekalian, yang keempat, bacaan zikir dan doa. Terutama doa setelah sholat. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lalu yang kedua, berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, diteruskan dengan membaca tasbih 33 kali. Lalu membaca tahmid, alhamdulillah 33 kali. Lalu membaca takbir, Allahu Akbar 33 kali. Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjutkan dengan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dilanjutkan dengan doa teman-teman, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dilanjut kembali dengan doa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dilanjutkan lagi dengan doa yang agak panjang. Boleh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Dilanjut dengan doa yang lainnya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dilanjutkan dengan doa kedua orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilanjutkan dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dilanjutkan dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dilanjutkan dengan doa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, itu diantaranya pembahasan di bab 5 ini berkaitan dengan doa dan dzikir setelah sholat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.